Mobil keluarga 7-seater yang terkenal idaman bagi para keluarga Indonesia karena kabinnya yang cukup luas dan lantainya datar menjadi salah satu alasan pertimbangan buat keluarga-keluarga Indonesia untuk memiliki mobil yang satu ini. Dan saat ini harganya udah murah banget, hanya di angka 3 jutaan rupiah aja cicilannya atau di angka 100 ribuan aja. DP-nya ringan pastinya dan harganya juga murah meriah. Seperti apa kondisi mobilnya? Yuk kita tonton dan ulas sampai dengan selesai. Honda Freed tipe EPSD tahun 2011 matic transmisi dengan kilometer baru menyentuh di angka 100 ribuan aja. Dan pajaknya panjang banget nih sampai bulan 8 2025 tahun depan. Plata wilayah B Jakarta, warnanya warna silver. Banyak orang suka dan warna paling aman ya untuk warna silver ini. Kalian bisa lihat di bagian tampak depannya nih. Dari kap mesinnya, grill-grillnya, bumper-bumpernya, headlampnya, semuanya masih dalam kondisi baik. Mengingat mobil ini sudah menyentuh usia di angka belasan tahun pakai, pasti ada kurangnya, pasti ada minusnya, pasti ada bekas pakainya ya. Namanya juga mobil bekas. Harap kebijaksanaannya untuk kalian menyikapinya ya teman-teman. Di bagian headlampnya agak menguning sedikit di bagian atas dikarenakan usia pemakaian ya. Ini nggak akan pernah bisa kita pungkiri. Tapi di bagian bodi-bodinya semuanya masih dalam kondisi baik. Pipi-pipi kanan, sambungan antar bagian bumper dengan pilar pipi juga masih oke dan presisi sekali. Untuk di bagian bannya kurang lebih sekitar 80%-an. Velgnya juga masih standar bawaan pabrikasinya ya teman-teman. Untuk di bagian kap mesin juga masih oke, grill-grillnya nggak ada yang pecah, nggak ada yang patah. Bumper-bumpernya kemarin kita repaint ya, dikarenakan ada minus-minus pemakaian wajar. Jadi kita rapikan dulu sebelum kita jual ke teman-teman semua, agar kalian merawatnya semangat dan makainya juga makin pede teman-teman kalau kondisinya dalam kondisi baik dan bagus. Di bagian headlamp sebelah kirinya juga sama nih, agak menguning sedikit dikarenakan usia pemakaian, tapi biar begini masih original bawaan pabrikasinya. Sambungan dari bagian bumper dengan pilar pipi sebelah kiri juga masih presisi dan masih baik sekali. Lalu di bagian pipinya masih aman. Ban-bannya kurang lebih hampir sama nih dari bagian depan hingga ke bagian belakang, semuanya masih dalam kondisi baik. Di bagian spionnya juga masih oke, batok-batok spionnya masih aman semuanya. Mika-mika juga masih dalam kondisi baik. Lalu di bagian pintunya dari atas hingga ke bagian bawah, lisplang-lisplangnya juga masih dalam kondisi oke, tidak pernah terbentur benda apapun yang menyebabkan sampai penyok-penyok dan lain-lainnya. Permukaan bodi-bodinya masih halus dan masih bagus, lekukan badan bodi mobilnya masih indah sekali teman-teman. Untuk mobil ini adalah tipe varian paling tinggi di kelasnya ya. Ini tipe EPSD, Power Sliding Door. Jadi otomatis di bagian pintu yang ada di bagian sebelah kiri maupun di bagian sebelah kanan sudah menggunakan elektrik ya teman-teman. Nah, kita cek satu persatu di bagian pintu-pintunya dari atas hingga ke bagian bawah. Pintu-pintunya masih utuh semuanya, seal-sealnya utuh dari bawaan pabrikasinya. Lalu di bagian door trimnya juga masih oke dan masih standar bawaan pabrikasinya. Kita pastikan mekanikal, elektrikalnya semuanya berfungsi dengan baik. Nah, untuk tipe PSD ini, jadi cukup ditarik tuas yang ada di bagian pintu di bagian belakang kiri atau kanannya, maka pintunya akan terbuka lebar dengan otomatis teman-teman ya. Kita pastikan elektrikalnya semuanya berfungsi dengan baik dan setiap pintunya pun kita pastikan aman dari atas hingga ke bagian bawah. Sealer-sealernya utuh, bebas dari benturan-benturan keras. Nah, di bagian interiornya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini udah diganti oleh pemilik sebelumnya menggunakan sarung jok berwarna coklat ya seperti, namun di bagian tengahnya sudah agak memudar dikarenakan usia pemakaian ya teman-teman. Tapi masih oke, nggak ada yang robek, nggak ada yang bolong, semuanya masih dalam kondisi baik. Karpet-karpet lembarannya semuanya masih lengkap dan di bagian karpet dasarnya sudah kami lapis ya, dikarenakan kemarin agak sedikit mengusam dikarenakan usia pemakaian, jadi kita lapis aja biar pembersihannya mudah dan enak dilihat juga. Kita lapis menggunakan lapisan model kulit seperti ini ya teman-teman. Secara keseluruhan di bagian bodi-bodi tampak sebelah kiri dari depan hingga ke bagian belakang semuanya masih dalam kondisi baik. Teman-teman bisa lihat sendiri di layar handphone atau TV kalian nih. Dari atas hingga ke bagian bawah bodi-bodinya semuanya masih dalam kondisi yang mulus tuh. Hingga ke bagian bodi-bodi belakang ya, sampai ke bagian belakang semuanya masih oke. Dalam kondisi normal pemakaian wajar ya teman-teman.
Di bagian stop lamp sebelah kiri, ini masih original bawaan pabrikasinya, semuanya masih dalam kondisi baik, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak, dan kita pastikan lampu-lampunya semua berfungsi dengan baik. Ketika teman-teman ternyata ada pengecekan minus-minus elektrikal, lampu-lampunya nggak berfungsi, kalian untuk yang kecil-kecil ini nggak usah khawatir, kita rapikan, nanti kita akan maksimalkan ya. Tapi biasanya QC kami ketika mobil keluar dari gudang, ya memangnya mobilnya harus siap pakai dan kondisinya yang rapi ya teman-teman. Tapi nanti kita cek aja, yang namanya mobil bekas pasti ada kurangnya lah ya. Teman-teman harus bijaksana dalam menyikapinya. Nih di bagian tampak belakangnya dari atas hingga ke bagian bawah semuanya masih normal, pemakaian wajar sesuai dengan usianya. Di bagian bumper ada 2 buah titik sensor parkir yang tertempel yang ada di pojok kiri dan kanannya. Lalu di bagian pintu belakang di kacanya sudah ada rear defogger. Rear defoggernya kita pastikan berfungsi dengan baik, dan di bagian atapnya sudah ada spoiler, jadi tampak lebih keren, lebih enak dilihat, lebih sporty tentunya. Di belakang body-bodinya nih, pintu belakangnya, emblem-emblemnya semuanya masih dalam kondisi lengkap, tidak ada huruf yang hilang, semuanya masih tertempel rapi pada tempat. Untuk catnya juga masih dalam kondisi baik dan masih dan garnish chrome yang ada di atas plat nomor juga masih oke ya, nggak ada yang pecah. Dan untuk buka pintu belakang, kalian bisa menggunakan tuas yang ada di bagian sebelah sini. Nah, tandanya ada garis di bagian sebelah sini teman-teman ya, untuk membuka pintunya. Kita pastikan nih, di bagian tulang-tulangan utamanya, di bagian seal-sealer pintu belakangnya, semuanya masih dalam kondisi baik. Tidak ada yang putus, tidak ada yang diganti dengan dempul. Terlihat tuh, kalian bisa lihat sendiri di layar handphone atau TV kalian. Seal-sealer ini masih dalam kondisi baik, yang menandakan bahwa mobil ini bebas dari benturan-benturan keras yang menyebabkan sampai penyok-penyok atau diganti dengan dempul atau apapun itu nggak ada. Semuanya masih dalam kondisi baik. Bahkan sampai di hidroliknya pun masih oke, masih mampu mendorong dan menahan berat beban di bagian pintu belakangnya ya teman-teman. Secara keseluruhan di bagian pintu belakang masih oke. Ini dia ruang bagasinya tuh. Ruang bagasinya masih oke dan masih standar. Ya, cukuplah untuk menambah ruang di bagian bagasi. Kalian bisa lipat di bagian kursi belakang untuk menambah ruang bagasi kalian, jadi dilipat ke kiri maupun ke kanan teman-teman. Secara keseluruhan sih masih oke di bagian tampak belakang. Nah, kita beralih ke bagian sebelah kanan bodi mobilnya nih. Tadi stop lampnya belum dibahas ya. Stop lamp sebelah kanan masih original dan masih standar bawaan pabrikasinya. Kita pastikan juga lampu-lampunya berfungsi dengan baik. Nah, ini dia dari atas hingga ke bagian bawah bodi-bodinya, kalian bisa lihat sendiri di layar ya. Permukaannya masih halus, lekukan badan bodi mobilnya juga masih indah sekali. Teman-teman bisa cek tuh, nut-nutnya masih lempeng semuanya. Nah, untuk di bagian handle pintunya juga sama ya. Untuk tipe PSD itu kiri kanan dia masih berfungsi dengan baik. Nih, dari atas hingga ke bagian bawah semuanya masih oke dan masih normal bawaan pabrikasi di bagian seal-sealernya. Lalu di bagian jok-joknya juga masih sama ya dengan yang di bagian sebelah kiri. Tuh ya, karpet-karpet lembarannya semuanya masih lengkap, masih sesuai dengan bawaan pabrikasinya. Untuk tipe Freed ini dia lantainya enak, datar teman-teman. Jadi anak-anak kalian dengan leluasa untuk berpindah dari depan mungkin mau ke belakang atau dan lain-lainnya. Ini sangat aman dan sangat nyaman sekali buat para keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Makanya mobil ini cukup laris sekali di pasarannya dikarenakan hal tersebut ya. Jadi luas dan cukup lega lah untuk mobil ini. Untuk di bagian area plafonnya juga masih oke, masih standar bawaan pabrikasinya. Namun ada sedikit beberapa bagian yang memang karena usia pemakaian ada sedikit yang brudul-brudul dikarenakan pemakaian wajar ya teman-teman, harap dimaklumin ya teman-teman ya. Hingga ke bagian jok belakang juga masih oke. Busa-busanya nggak ada yang kempes. Cup holdernya juga masih aman semuanya. Overall di bagian baris kedua hingga baris ketiga semuanya masih dalam kondisi baik ya teman-teman. Nih, kita masuk ke bagian baris pertama atau pintu yang paling sering sekali dibuka. Dari atas hingga ke bagian bawah kita pastikan juga masih oke dan masih aman. Seal-sealernya utuh, nggak ada yang diganti dengan dempul atau apapun itu. Lalu di bagian door trim juga masih aman, masih bagus sekali. Di bagian power windows ya kita pastikan semuanya berfungsi dengan baik dan masih normal teman-teman. Untuk di bagian jok supir kalian bisa lihat sendiri di layar handphone atau TV kalian semuanya masih dalam kondisi baik. Namun kemarin sedikit agak retak-retak dikarenakan pemakaian. Nah, untuk jok baris pertama ini kita rapikan dulu. Jadi kita ganti joknya biar makin fresh tampilannya tuh ya. Jadi ini baru nih teman-teman. Untuk sarung joknya di bagian supir dan di sebelah kiri supir semuanya masih dalam kondisi baik. Lekuk-lekukan badan
Joknya juga masih oke sekali, mekanikalnya kita pastikan semua berfungsi dengan baik dan aman. Nah, untuk di bagian kuncinya kita dapat 2 buah anak kunci dan 1 buah alarm. Nah, untuk tipe PSD itu perbedaannya ialah ada penggunaan tombol untuk buka dan tutup di bagian pintu belakang, ada di bagian sebelah sini teman-teman. Kita pastikan elektrikalnya semua berfungsi dengan baik. Nah, kita masuk ke area dashboardnya ya. Di bagian dashboardnya juga masih oke dan masih standar bawaan pabrikasi. Teksturnya masih kulit jeruk sekali. Lalu di bagian kisi-kisi AC-nya semuanya masih normal, yang ada di bagian sebelah kiri, tengah, hingga ke bagian sebelah kanan. Untuk di bagian audionya sudah diganti nih oleh pemilik sebelumnya menggunakan floating yang seperti ini, LCD unit. Lalu untuk pengaturan AC-nya sudah menggunakan AC digital seperti ini teman-teman ya. Transmisinya matic, kalau untuk Honda Freed dia nggak ngeluarin yang transmisinya manual ya. Jadi semuanya pasti matic. Untuk di bagian area setir ini sudah dilapis oleh kami ya, dikarenakan kemarin ada sedikit yang nggak enak dilihatnya dan digenggamnya, digunakannya. Jadi kita rapikan, kita maksimalkan biar teman-teman makainya semangat, makainya nyaman dengan kondisi yang luar biasa tentunya. Untuk di bagian area setir, rack setir semuanya masih aman dan masih presisi. Ketika kita gerak-gerakan juga nggak ada jeda dan nggak ada spare ya. Untuk kilometer mobil ini baru menyentuh di angka 130.328 km. Tentunya dengan mobil yang seusia di angka belasan tahun ini adalah hal yang wajar dan normal, karena rata-rata orang pakai itu biasanya di angka 20.000 per tahun, tinggal dikalikan dengan masa usia kendaraannya teman-teman. Mobil ini baru menyentuh di angka sekitar 13 tahun pakai ya. Tentunya ini adalah hal yang normal, bahkan bisa dibilang tergolong rendah, karena rata-rata orang pakai itu biasanya 20.000 per tahun teman-teman. Secara keseluruhan di bagian dashboardnya, bagian plafonnya, interiornya semuanya masih dalam kondisi baik dan normal sesuai dengan pemakaian wajarnya ya teman-teman. Ya kalau ada kurang-kurang harap maklum, namanya juga mobil bekas, kita nggak akan pernah bisa kasih yang sempurna teman-teman ya. Sekarang kita cek ke bagian area ruang mesin, yuk kita cek dengan seksama untuk tulang-tulangan dan kondisi mesinnya. Kita buka dulu kap mesinnya. Nah ini dia teman-teman di bagian area ruang yang paling krusial. Kalian bisa lihat sendiri di layar handphone atau TV kalian. Di bagian mesinnya semuanya masih dalam kondisi baik, kondisinya masih kering, nggak ada yang rembes-rembes oli, nggak ada yang ngaceng-ngaceng oli. Karena biasanya hal itu kita lakukan ketika teman-teman beli mobil di Mauzakars, itu menjadi hal yang wajib. Kita jamin mesinnya dalam kondisi sehat walafiat, tidak banyak jajan, tidak banyak dandan, nggak banyak PR tentunya ya. Jadi kita maksimalkan dulu sebelum kita jual ke teman-teman semua. Kalau ada hal tersebut biasanya rembes-rembes oli, kita rapikan dulu sebelum kita jual ya teman-teman. Jadi kalian terima rapih, terima pakai tentunya. Namun kalau ada minus-minus sedikit ya namanya juga mobil bekas, mohon dimaklumi teman-teman. Dan yang paling utama adalah tulang-tulangan utama yang di bagian sebelah kiri dan kanan itu kita jamin nggak ada bekas tabrak-tabrakan besar yang sampai merubah rangka utama. Sasis utamanya yang sampai digetok-getok ulang, dilas-las ulang dari kondisi apapun itu namanya yang mengindikasikan bahwa mobil tersebut bekas tabrakan besar, bekas banjir, kalian bisa kembali ke kami dan kita akan beli kembali. Sekaligus dijamin mobilnya, kita punya program garansi mesin dan transmisi dari 30 hari hingga 3 tahun, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tentunya ya harap dengan bijak menyikapinya teman-teman. Kita nggak bisa kasih yang sempurna, kita hanya bisa memaksimalkan semaksimal mungkin apa yang kami mampu, apa yang kami bisa untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman semua. Kalau kalian cari yang sempurna, kita pun bisa memastikan kalian hati-hati bisa kehilangan yang terbaik kakak. Untuk info detail di bagian area ruang mesin dicukupkan ya, kita bahas harganya, kita tutup dulu kap mesinnya. Nah itu dia teman-teman ya, sudah kita ulas, sudah dijabarkan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Harap dimaklumi dan harap bijaksana ya dalam menyikapinya. Kita selalu ingatkan kembali, yang kalian lihat, yang mobil saya review ini adalah mobil bekas, pasti ada kurangnya, pasti ada minusnya, pasti ada bekas pakainya tentunya ya teman-teman. Untuk mobil ini saat ini udah murah banget nih, hanya di angka OTR 100 jutaan lebih sedikit aja. Untuk paket kredit dan simulasi kredit terminimnya, DP-nya cukup di angka 10 juta rupiah dan cicilannya hanya di angka 3 jutaan aja atau di angka 100 ribuan aja per hari teman-teman. Buruan nih, mumpung masih ada, mumpung masih tersedia mobil dengan unit kondisinya luar biasa sekali, pajaknya panjang dan lain-lainnya. Mumpung masih ada, mumpung masih tersedia mobil yang satu ini, karena kapan lagi dapat mobil seistimewa ini teman-teman. Langsung kontak tim marketing kami, mungkin buat teman-teman yang mau tukar tambah, mau jual, mau beli, cash, kredit, upgrade, downgrade, kredit syariah, konvensional, pokoknya mau apapun yang berkaitan dengan mobil, yuk curhatin aja dengan tim marketing kami, nomornya yang ada di layar. Jika dirasa ada yang slow respon, ganti ke tim marketing yang lain agar semuanya bisa terlayani dengan baik. Kira-kira mobil apa nih teman-teman yang kalian inginkan untuk kami spill
tulis aja di kolom komentar. Dicukupkan untuk informasi di mobil yang satu ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Kami doakan biar kalian dimudahkan rezekinya, disehatkan selalu keluarganya, dimudahkan hajat niat baik untuk mendapatkan mobil impiannya. Jangan lupa kalau beli mobil bekas, belinya di Mauzakars, dapat unit terbaik dengan harga terbaik hanya di Mauzakars. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.